jumpa lagi dengan saya Marlon, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Minahasa Tenggara. Salam guru penggerak. Hari ini saya sedang bersama dengan rekan sejawat saya, Ibu Mertika Mumu, yang adalah guru matematika di SMP Negeri 2 Tuluan. Dan saat ini saya akan mengobservasi Ibu. Nantinya ada kegiatan pra-observasi, observasi, dan juga yang terakhir pasca observasi. Nah, sebelum kita mulai, saya bertanya sedikit, Bu. Apa kabar hari ini, Bu? Ya, luar biasa baik. Sudah siap ya, Bu? Sangat Ya. siap. Kita hanya berbincang-bincang kemitraan, Bu. Ini bukan saya yang lebih tinggi atau secara level, tapi ini hanya coaching, hanya hubungan kemitraan saja, rekan sejawat. Ya, terima kasih Bu sudah bisa hadir di sini. Terima kasih sama-sama. Ya. Yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nantinya di proses pembelajaran? Jadi berdasarkan materi kelas 8 yang dimana saya akan mengajar nanti, yaitu mengenai relasi dan fungsi. Jadi judul materinya relasi dan fungsi. Ya. Dan pastinya tujuan pembelajaran di sini adalah siswa mampu untuk memahami definisi dari relasi dan definisi dari fungsi, serta untuk bagaimana siswa dapat membedakan relasi dan fungsi. Jadi tujuan pembelajarannya secara umum ada di sini. Iya. Jadi definisi relasi dan fungsi Ya. tujuan pembelajaran. Ya. Pertanyaan saya selanjutnya, Bu. Lalu bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam tujuan pembelajaran yang Ibu katakan tadi? Pengembangan di sini tentunya yang saya mau adalah dari pola pikir atau cara pemikiran siswa. Jadi dalam hal ini materinya adalah relasi dan fungsi. Tentunya materi ini memiliki berbagai tayangan. Contohnya gambar. Ya. Jadi gambar di sini contohnya misalnya grafik atau diagram. Diagram itu banyak macam. Ada diagram garis, diagram batang, ada diagram panah, dan diagram kartesius. Jadi mencakup banyak diagram. Jadi saya mau siswa belajar dari diagram tersebut. Juga saya ingin siswa mampu untuk menggambar diagram. Jadi dari menggambar diagram, tetapi juga mampu untuk memahami diagram tersebut. Iya. Jadi ditampilkan secara visual ya, Bu. Iya. Ya, terima kasih, Bu. Pertanyaan saya selanjutnya, Bu. Lalu bagaimana dengan strategi yang ingin Ibu terapkan untuk di kelas nanti? Metode atau model seperti apa kira-kira? Saya akan menggunakan pendekatan saintifik, tentunya metode problem based learning. Pendekatan saintifik. Ya, dengan metode problem based learning. Tentunya karena ini materi awal, tentunya yang akan saya tayangkan yang pertama adalah bagaimana mungkin dari sebuah permasalahan siswa akan mampu untuk identifikasi dari masalah tersebut, kemudian meluas di bagaimana saya akan mencari tahu dari situ mengenai inti, yaitu definisi relasi dan fungsi. Iya. Jadi seperti itu ya, Bu. Jadi intinya definisi relasi dan fungsi ya, Bu. Jadi model dan metode ini menurut Ibu ini cukup pas untuk diterapkan untuk nantinya bisa tercapai tujuan pembelajaran untuk definisi relasi dan fungsi. Ya. Dan pertanyaan saya selanjutnya, Bu, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan digunakan? Untuk media pembelajaran sesuai dengan RPP saya, jadi sesuai dengan RPP ada tayangan, tentunya menggunakan LCD, jadi ada PowerPoint, menggunakan media, menggunakan laptop, tapi juga saya tentunya dibantu dengan, saya akan menggunakan media papan tulis juga sebagai alat bantu. Jadi rencananya menggunakan PowerPoint ya. Jadi diagram-diagram yang tadi Ibu sebutkan akan ditampilkan di LCD. Ya, selanjutnya, Bu. Nah, kapan, Bu, kira-kira proses pembelajaran tersebut akan dilaksanakan? Di hari apa? Karena kebetulan jadwal saya di hari Selasa untuk kelas 8. Jadi saya akan mengajar untuk materi ini di kelas 8 besok hari. Besok nanti saya datang di kelas, Bu, untuk observasi.
Dan setelah itu juga nanti ada pasca observasi, kita akan berbincang-bincang Iya. setelah observasi. Iya. Iya. Terima kasih Bu untuk waktunya. Sama-sama. Ya, selamat siang Bu. Selamat siang. Ya. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat? Sehat. Semangat? Semangat. Pasti udah semangat. Udah semangat ini apa enggak? Semangat. Pasti udah semangat. Jadi pelajaran hari ini lanjut dengan mata pelajaran matematika. Lanjut dengan pelajaran matematika. Siap semua belajar matematika atau tidak? Siap. Betul belum siap? Siap. Jadi kita lanjut dengan pelajaran matematika hari ini. Tapi sebelumnya harus kita mulai dengan doa. Boleh Ketua OSIS pimpin doa hari ini, pagi hari ini. Berdiri di depan. Semuanya berdiri. Charlie, Claudia, Darren, Gloria, Revandi, Safaria, Tegar, Hana, 9 orang yang ada. Oke, kita lanjut nih. Materi hari ini yang kita pelajari hari ini, sebagaimana yang sudah saya tahu minggu lalu, untuk hari ini materinya adalah materi relasi dan fungsi. Ini saya tulis relasi dan fungsi. Nah, sebelum mulai, saya mau kasih tahu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar siswa mampu untuk mengetahui apa definisi dari relasi dan fungsi. Jadi diharapkan semua siswa kelas 8 ini yang hadir hari ini, yang belajar hari ini, mengetahui apa pengertian dari relasi dan fungsi. Apakah relasi dan fungsi itu sama? Apakah relasi dan fungsi itu sama atau ada perbedaannya? Jadi tujuan belajar hari ini itu seperti itu, mengenai definisi dari relasi dan fungsi. Nah, Encik harapkan semua siswa yang hadir yang ada saat ini semuanya fokus pada pembelajaran hari ini. Karena apa? Karena pembelajaran hari ini sangat-sangat bermanfaat. Bermanfaat bukan hanya ketika kamu belajar, tetapi ketika kamu bersosialisasi di luar sekolah atau mungkin dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, tetapi juga di lingkungan sekitar sekolah. Kalian akan mendapatkan ternyata relasi di pelajaran matematika ketika kamu berada di lingkungan sekitar seperti ini pelajaran hari ini. Fokus. Jadi seperti yang Encik bilang tadi, ada begitu banyak manfaat ketika orang belajar ini materi hari ini, relasi dan seperti itu. Nah, pokok dari pembelajaran hari ini Encik akan kasih tahu relasi dan fungsi ini sesuai dengan buku paket yang sudah Encik bagikan. Ada buku paket yang sudah Encik bagikan, ada gambar di situ, tetapi juga nah, kalian semua boleh perhatikan yang ada di depan. Perhatikan yang ada di depan. Ini di depan sini sudah ada gambar. Sebenarnya Encik mau kasih tunjuk kamu gambar, tetapi Encik sudah sediakan gambar yang agak lebih besar. Secara visual, meskipun lewat gambar dari Encik, tapi Encik sudah taruh di papan. Coba kamu perhatikan, ada 2 gambar di sini. Gambar yang pertama, ini namanya diagram panah. Nah, kenapa dinamakan diagram panah? Coba
Coba kamu perhatikan garis-garis yang ada di sini itu menunjukkan anak panah. Nah, makanya dinamakan diagram panah. Tapi juga boleh boleh juga bentuk seperti ini yang dituangkan dalam suatu diagram. Namanya diagram Cartesius. Nah, untuk lebih lengkapnya, coba perhatikan semuanya yang ada di buku. Coba perhatikan yang ada di buku. Di situ di halaman 78. Di halaman 78. Di halaman 78 perhatikan. Dapat halaman 78. Oke, di halaman 78 di situ ada bermacam. Apakah semua gambar itu sama? Coba kamu perhatikan di sini. Apakah gambarnya anak-anak panahnya yang ada di situ semua sama atau tidak? Sama atau beda? Menurut Anda ini sama atau beda? Beda. Satu dengan gambar 3. Apakah sama? Beda. Bedanya di mana? Bedanya di mana? Coba perhatikan di nomor 1. Anggota dari A semuanya memiliki apa di situ? Anggota di A memiliki apa? Pasangan yang ada di B. Nah, perhatikan yang nomor ya juga anggota yang ada di A punya pasangan atau tidak? Ada. Nah, ada di situ yang anggotanya 1 dengan 2 kan ada pasangan dengan relasi yang kan kamu banyak kali dengar toh. Relasi itu seperti apa? Tadi ada yang bilang apa untuk dia bilang tadi yang untuk A mau pergi B ada yang siswa sebagai anak didik, pelajar, guru sebagai pengajar, begitu. Yang mendidik siswa tersebut, jadi hubungannya seperti itu. Begitu lagi dalam hal matematika, relasi itu maksudnya hubungan. Nah, coba perhatikan yang gambar pertama. Di situ ada ada nama-nama di situ. Darren, pakai nama-nama di sini. Charlie, Tegar dengan Akira. Nah, tuh anak panah ini itu menyatakan dia pelajaran yang disukai. Jadi ketika misalnya dari Darren lalu anak panahnya menuju ke kesenian, dihubungkan ke kesenian. Artinya Darren pelajaran yang disukainya adalah apa? Kesenian. Begitu lagi Charlie, Tegar. Pelajaran yang disukai ada berapa di situ? Nah, kenapa dikatakan pelajaran yang disukainya ada 2? Karena anak panahnya di situ menunjukkan kepada 2 mata pelajaran seperti itu. Di mana? Di matematika dan perhatikan di sini. Jadi ini maksudnya dari relasi, hubungan, menyatakan hubungan. Ini sebagian besar secara umum tentang relasi. Nah, definisinya yang sebenarnya adalah seperti ini. Relasi itu adalah menyatakan hubungan. Hubungan dan itu berarti di situ dinamakan ada relasi di situ. Nah, kemudian apa itu fungsi? Nah, apa itu fungsi? Coba antara yang A, yang gambar pertama dengan gambar kedua. Apakah ada? Ada benar? Ada. Coba perhatikan gambar pertama dan perbedaannya di mana? Dari gambar pertama dengan gambar kedua. Ada perbedaan atau enggak? Hah? Ada? Beda atau sama? Nah, beda. Bedanya di mana? Di katanya sebelah kanan itu bagaimana? Sebelah kanan? Sebelah kanan? Ada ya? Sebelah kirinya ada yang 2 anak panah. Nah, seperti itu. Yang di sebelah kiri kata yang di gambar pertama ada yang dia anak panah ada 2. Tapi
Tapi yang di sebelah kanan semuanya apa? Semuanya satu, dua, perhatikan di depan. Jadi hubungan antara anggota dari himpunan A ke himpunan B, tetapi syaratnya kalau di relasi, perhatikan di sini boleh dia berpasangan ada dua. Kalau di hari ini terus belajar tentang relasi dan fungsi. Tadi juga kamu sudah membuat tugas dan baik sekali tugas yang sudah kamu yang sudah Enci periksa tadi. Bagus sekali, ternyata semuanya sudah memahami materi tentang relasi dan fungsi. Jadi ketika orang sudah belajar hari ini tentang relasi dan fungsi, kesimpulannya bagaimana? Apa itu relasi? Apa itu fungsi? Kesimpulannya, relasi itu adalah hubungan, kan? Hubungan dari contoh misalnya himpunan A ke himpunan B. Kalau relasi bedanya di mana? Dia termasuk himpunan anggota yang ada di A ke himpunan B, tetapi syaratnya mesti apa? Mesti pasangannya mesti satu. Nah, tepat satu. Jadi pasangannya wajib cuma satu. Itu DP. Itu kalau fungsi. Nah, jadi materi hari ini cuma sampai di sini dulu. Nanti untuk pertemuan minggu depan kita akan lanjutkan tentang materi relasi dan fungsi tentunya ya. Tapi materi ini sudah berbeda. Kita akan belajar di menyatakan ini relasi dan fungsi dalam bentuk diagram. Ada tadi sudah bilang tadi ada diagram kartesius seperti itu. Kemudian ada dalam menyatakan dengan kata-kata. Himpunan pasangan berurutan. Jadi himpunan pasangan berurutan. Kemudian juga diagram kartesius yang akan kamu belajar. Jadi demikian untuk materi hari ini. Dan Enci harap kalian juga boleh belajar di rumah ya materi-materi yang sudah didapat hari ini. Silakan pelajari supaya kalian lebih paham. Oke, sampai jumpa. Selamat siang, Bu. Jadi Bu, di saat ini memberikan beberapa pertanyaan Bu pasca observasi setelah proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi di kelas. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Ibu. Nah, tapi sebelumnya tentunya yang paling pertama yang ingin saya tahu Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah proses pembelajaran tadi di saat saya mengobservasi Ibu? Jadi tentunya kalau bicara perasaan saya ketika selesai mengajar, tentunya ada kepuasan tersendiri ketika bagaimana saya boleh membagi ilmu yang saya punya kepada peserta didik dan juga bagaimana ketika saya boleh selesai dalam satu rangkaian proses pembelajaran boleh memberikan materi yang memang sudah disiapkan kepada siswa. Jadi saya rasa memang ada kepuasan tersendiri. Jadi merasa puas ya Bu? Iya. Jadi apa yang dipersiapkan bisa bisa berjalan dengan baik di proses pembelajaran tadi. Secara umum memang apa yang saya persiapkan memang sebelumnya saya katakan bahwa memang ada beberapa hal yang memang saya pikir memang tidak sesuai rencana, tetapi saya boleh antisipasi dengan hal yang lainnya sehingga untuk materi ini boleh dicapai. Materi yang saya siapkan. Jadi sudah ada inisiatif dari Ibu. Iya, seperti itu. Untuk pertanyaan saya selanjutnya, mungkin Ibu bisa ceritakan kembali jadi area pengembangan dan langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan tadi di kelas saat proses pembelajaran. Mungkin bisa dirangkum lah. Jadi seperti juga yang sudah Bapak saksikan, ketika saya memulai proses pembelajaran, yang pastinya saya dahului dengan menyampaikan beberapa hal, tentunya tujuan pembelajaran, apa yang harus kami capai secara bersama-sama, bukan cuma saya tapi juga dengan peserta didik selama proses pembelajaran, dan yang poin yang ingin seperti yang Bapak katakan tadi, mungkin area pengembangan
yang ingin saya kembangkan di situ sesuai dengan materi, yaitu bagaimana siswa itu mampu untuk mencari tahu. Jadi mencari tahu lewat jadi karena materinya di sini saya relasi dan fungsi, jadi di situ banyak gambar, banyak diagram di situ. Jadi yang sebenarnya yang saya mau di situ mengembangkan cara berpikir siswa, mungkin dari gambar tersebut, dari diagram tersebut, bukan hanya ketika saya jelaskan, tetapi dari gambar tersebut saya hanya membimbing, kemudian mereka mencari tahu sendiri seperti itu. Jadi mereka lebih memahami sesuatu dari gambar tersebut, tetapi juga mereka juga mampu untuk menggambar. Ya, seperti itu. Bukan hanya memahami gambar, diagram atau apa, tapi mereka juga mampu untuk menggambar diagram atau grafik tersebut. Jadi itu yang sebenarnya saya mau, keterampilan mereka yang ingin saya kembangkan. Yang saya ingin ada pengembangan di situ. Jadi seperti itu. Jadi intinya keterampilan mereka untuk menggambar diagram itu, dan mereka bisa bereksplorasi sendiri ya Bu. Ya luar biasa ya Bu. Nah, pertanyaan saya selanjutnya Bu, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah dilakukan di dalam kelas? Menurut Ibu apakah sudah berhasil atau belum berhasil atau seperti apa? Secara sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, tentunya saya senang dengan pembelajaran yang saya lakukan. Karena kenapa? Karena saya lihat memang siswa atau peserta didik saya di kelas 8 kemarin mereka mampu. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, area pengembangan itu mereka mampu untuk melakukan. Jadi mereka paham ketika saya berikan gambar lewat apa yang saya taruh seperti kemarin, saya berikan kepada mereka dan mereka paham. Tetapi juga ketika tugas yang saya berikan, sebagaimana juga yang Bapak saksikan, mereka mampu ketika saya bimbing, saya arahkan, tetapi di sana juga mereka mampu untuk menggambar sesuai dengan apa yang memang menjadi tujuan pembelajaran di situ. Jadi itu yang saya rasa. Jadi mereka mampu untuk melaksanakan itu. Jadi Ibu sudah merasa tercapai ya? Untuk tujuan pembelajaran saya rasa melaksanakan. Nah, kalau dari skala 1 sampai 10 Bu, kira-kira tingkat keberhasilan dari proses pembelajaran Ibu tadi di kelas itu kira-kira ada di angka berapa menurut Ibu? Menurut saya memang saya juga butuh belajar. Jadi mungkin di antara 1 sampai 10, jadi saya masih berada di mungkin 7,5. Ya karena memang ada beberapa hal yang memang menurut saya menjadi kekurangan atau mungkin ada hambatannya ketika berada di kelas itu. Tapi meskipun kan ada sesuatu yang mungkin di luar dari rencana pembelajaran, tapi Ibu katakan tadi Ibu bisa berinisiatif lah untuk memfasilitasi itu. Jadi 7,5 ya Bu. Saya rasa itu karena kekurangannya di situ Bapak tahu sendiri sebagaimana sebelum observasi Bapak melakukan wawancara di situ, saya katakan bahwa dalam RPP saya di situ ada media pembelajaran. Tentunya di situ saya di RPP saya menyertakan ada video pembelajaran. Ada video pembelajaran. Tetapi sebagaimana yang Bapak saksikan, saya tidak sempat untuk menayangkan itu. Saya tidak sempat untuk menayangkan itu. Memang kan ada beberapa hal yang saya pikirkan. Tapi saya ganti dengan media gambar yang memang bukan video tapi gambar yang saya ganti seperti itu. Jadi saya rasa memang jalannya pembelajaran itu memang ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan rencana pembelajaran yang
sudah saya susun seperti itu Pak. Tapi meskipun begitu kan Bu, meskipun tidak ada video pembelajaran, tidak ditampilkan, tapi respon siswa di saat Iya, itu kan, jadi meskipun video pembelajarannya memang saya cut seperti Iya. itu, gambar yang saya sajikan, baik gambar yang sudah saya siapkan, tetapi juga saya tambah dengan gambar yang sudah dibagikan kepada siswa masing-masing Iya. tersebut, mereka bisa pahami Iya. seperti itu. ya luar biasa Bu. Nah, tadi Ibu sudah menyinggung soal kendala, Iya. kendala atau katakanlah kekurangan yang dihadapi di dalam kelas. Nah, bisa Ibu gambarkan atau jelaskan sedikit kendala yang Ibu rasa tadi di dalam kelas itu terjadi, kira-kira seperti apa kendala itu? Ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ini berkaitan dengan persiapan saya. Yeah. Memang persiapan saya, memang sudah saya rancang, sudah saya susun bagaimana itu saya akan menampilkan video pembelajaran. Yeah. Jadi siswa bisa menambah ilmu lewat itu sebenarnya. Yeah. Tetapi mungkin kendalanya sebenarnya sudah ada, tetapi sebelum pembelajaran, karena 2 jam pembelajaran, karena saya berpikir seperti ini, karena di dalam pembelajaran di situ ketika saya menunjukkan gambar, kemudian dari situ kita akan menggali informasi dan akhirnya mendapat suatu kesimpulan tentang definisi. Kemudian di situ saya akan memberikan tugas. Nah, di situ dalam pemberian tugas di situ yang menjadi pemikiran saya seperti ini, pemberian tugas. Mungkin saya rasa ya siswa agak lama untuk menggambar. Jadi saya pikir jangan sampai terlalu lama, jangan sampai waktunya tidak cukup seperti itu. Jadi saya pikir apa boleh saya hanya pakai gambar sebenarnya, tidak usah untuk video itu, video yang saya. Tetapi ternyata ketika berada di kelas, saya juga surprise dengan siswa-siswa ini ternyata tidak seperti yang saya pikirkan. Saya pikirkan jangan sampai ini lambat ini cara pengerjaan mereka, apa mau menggambar, mereka eksplorasi dengan apa yang mereka tahu kemudian tuangkan dalam bentuk gambar. Ternyata yang terjadi seperti Bapak saya saksikan tadi dalam pembelajaran, ternyata siswa-siswa tersebut boleh. Jadi di sini saya merasa ternyata boleh pakai video. Jadi siswa pun bisa beradaptasi ya Bu. Jadi tidak ada durasinya tidak. Ternyata mereka bisa. Jadi mungkin pikiran saya yang memang berpikir bahwa mungkin tidak cukup atau cukup. Jadi saya ambil saya ambil kesimpulan mungkin tidak usah untuk video pembelajaran. Tapi yang nyatanya di kelas ternyata kalau saya pikir ternyata masih boleh waktunya untuk pakai itu. Jadi sebenarnya itu yang menjadi kekurangan atau mungkin bukan kekurangan, hambatan. Mungkin yang perlu saya tingkatkan mengenai waktu sebenarnya, pengelolaan waktu. Jadi intinya kendala yang Ibu hadapi tadi, Ibu bisa teratasi lah. Dan bahkan di luar ekspektasi dari sebelumnya Ibu pikir mungkin tidak akan efektif ini waktunya, tapi ternyata yang terjadi berhasil lah kalau mungkin. Nah, selanjutnya Bu, pertanyaan saya untuk rencana ke depan pada proses pembelajaran selanjutnya, apa Ibu punya rencana atau desain seperti apa ya dari proses pembelajaran yang Ibu sudah lakukan, dan untuk pengembangan nanti kira-kira desain atau rancangan seperti apa yang Ibu kalau untuk desain pembelajaran selanjutnya, tentunya saya seperti yang saya katakan, saya harus lebih belajar untuk bagaimana mengatur itu waktu. Dan saya tentunya berpedoman kepada RPP yang sudah saya buat, tentunya
harus dilaksanakan sesuai dengan RPP. Iya. Pastinya harus laksanakan sesuai dengan RPP. Iya. Bagaimana apa yang sudah saya siapkan itu tentunya yang harus jadi, yang harus Iya. saya lakukan di dalam kelas seperti itu. Jadi memang harus ada perubahan selanjutnya. Iya. Tentunya memang penggunaan media teknologi, video pembelajaran itu saya rasa memang sangat-sangat bagus. Iya, Jadi untuk ke depan tentunya saya harus lebih memanfaatkan itu. Iya. Jadi saya rasa memang itu wajib dan memang Iya. harus untuk saya gunakan sebagai cara bagaimana siswa untuk lebih atau boleh lebih tambah informasi, tambah Iya. ilmu di sana. Mereka boleh, soalnya untuk video yang atau media yang tersebut sangat-sangat bermanfaat karena Iya. dari situ saja mereka akan boleh cari tahu tanpa misalnya saya jelaskan panjang Iya. lebar. Tapi dari Iya. video itu sebenarnya mereka boleh banyak hal yang mereka tahu, mereka Iya. bisa capai, mereka bisa tahu dari Apalagi soal diagram Iya, itu kan memang butuh memang butuh. visual kan untuk video. kalau materi ini memang ya seperti yang Bapak saksikan kemarin banyak gambar-gambar. Iya. Banyak gambar-gambar karena di situ ada diagram, ada Iya. diagram grafik, diagram kartesius di sana. Iya. Jadi sebenarnya untuk media seperti itu sangat-sangat penting. Iya. Untuk ke depan saya memang harus untuk memberikan itu kepada siswa. Iya. Apalagi untuk materi. Materi Iya. yang memang matematika seperti itu. Iya. Nah, selanjutnya Bu, tadi yang desain atau rencana tadi yang Ibu akan lakukan ke depan, jadi kapan Bu bisa direalisasi? Apakah pertemuan selanjutnya atau minggu depan? Iya. Jadi belajar dari ini, Iya. ya belajar dari apa yang sudah pembelajaran yang sudah terjadi, sudah berlangsung, ya, tentunya harus segera untuk melakukan perubahan. Iya. Jadi saya juga berharap dan saya juga akan selalu berusaha Iya. di pertemuan selanjutnya memang harus sudah sesuai dengan apa Iya. yang sudah saya persiapkan. Seperti itu. Iya. Jadi sebisanya secepatnya Iya. begitu Bu. Ya. Kalau saya lihat tadi tidak terlalu banyak sih Bu untuk direnovasi tadi. Hanya butuh untuk dimaksimalkan saja, Iya. dioptimalkan saja. Iya. Ya. Terima kasih Bu untuk jawaban-jawabannya. Luar biasa Bu jawaban-jawabannya, dan sebenarnya ini sudah di luar ekspektasi saya Bu, jawaban-jawaban Ibu tadi. Nah, terima kasih Bu untuk kesempatan. Nanti di waktu-waktu ke depan kita mungkin bisa bertemu lagi dan bercakap-cakap seperti ini Bu. Iya Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih. Selamat siang Bu.